muslimin, jaga Jumat, hafidhani wa hafidhakumullah. Marilah kita senantiasa selalu berusaha meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersama-sama semaksimal mungkin untuk mengajarkan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada hambanya dalam segi materinya, apakah dia orang kaya atau bukan. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada kita dalam segi kedudukan kita, apakah kita seorang pejabat atau bukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai kita, menilai hambanya seberapa besar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa kuat, seberapa besar dia mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, hafidhani wa hafidhakumullah. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kepada kita, telah memberitahu kepada kita, kalau kita ingin masuk surga dengan mudah, kalau kita ingin masuk surga dengan gampang, tanpa halangan, tanpa sesuatu yang menghalangi kita kelak di akhirat. Apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Di sini kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kepada umatnya, telah mengajari kepada kita ada 4 perkara. Kalau kita kerjakan 4 perkara tersebut, kita akan masuk surga dengan mudah. Dengan tidak ada yang menghalangi kita. Yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdus salam, wahai umatku, tebarkanlah salam. Sekarang kita hadapi di masa kita di zaman ini sudah dirubah. Bentuk salam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kalau kita ucapkan selamat pagi, siang belum tentu selamat. Kalau kita ucapkan selamat siang, sore belum tentu selamat. Kalau kita ucapkan selamat sore, malam belum tentu selamat. Maka ajaran Islamlah yang paling bagus, yang paling selamat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat di hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi ini tidak asal ucap, melainkan yang keluar dari lisan beliau itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam sebarkanlah salam. Kalau kita ketemu dengan sesama Islam, bukan halo, bukan halo bro, akan tapi kita ucapkan assalamualaikum agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa at'imu ta'am, berilah makan. Intinya adalah bersedekah. Kita mempunyai masjid membutuhkan dana. Ingat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nanti ingin selamat dari api neraka, kita kinau walau bisiklah. Takutlah kalian kepada api neraka walaupun dengan bersedekah separuh dari buah rumah. Separuh dari buah rumah ini bisa menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuh kita bersabda,
kalian sakit, tidak kunjung sembuh, dibawa berobat kemana-mana, mari kaji lagi hadis dari Nabi Muhammad SAW. Obati penyakit kalian dengan bersedekah. Mumpung masih ini membutuhkan, mari kita bersedekah sedikit. As-sadaqah tudfi'u ghadabah. Sedekah ini bisa meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin dan hadirin wa hafizakumullah. Yang ketiga adalah dari Nabi Muhammad SAW, wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Sekarang banyak orang tidak sadar hidup kita cuma sementara. Kata dari Nabi Muhammad SAW, umatku akan hidup di dunia ini umurnya beda sedikit wasabain, umurnya antara 70 dan 60, 70. Setelah itu bakal meninggalkan dunia. Jangan sampai ketika kita bermusuhan, kita memutus tali silaturahmi, justru menjerumuskan kita ke api neraka. Di dalam neraka sampai kapan? Ada selama